Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan sudah siap mendengarkan apa yang akan dikaji bersama kawan-kawan pesantren Al-Quranul Falah Surabaya. Pagi hari ini saya Fitriana Ayu sudah bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah Mbak Ayu. Terima kasih Ustadz. Lancar tadi ini perjalanan. Alhamdulillah ya? Mbak Ayu. Lancar sekali. Tapi ini jujur ya Ustadz? Nggak jujur? Bohong ya? Enggak, saya itu kalau Mbak Ayu itu malu sama Allah kalau saya bohong. Masya Allah. Katanya begitu, ada yang menyebut begini Ustadz. Jujur itu sesuatu yang langka saat ini. Apakah betul adanya Ustadz? Apakah ini nanti, apakah ini nanti juga, langka. Apakah ini nanti juga ada di dalam kehidupan keluarga kita gitu ya? Mengingatkan mungkin kepada kita sebagai orang tua atau siapapun yang akan menjadi orang tua soal kejujuran. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, alhamdulillah pagi ini kita sudah jujur ya. Alhamdulillah, betul. Wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kawan-kawan semuanya, setidaknya hari ini memberikan inspirasi tersendiri bagi kita untuk selalu menjadi insan yang pandai bersyukur atas kejujuran-kejujuran yang diberikan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah sifat jujur kepada diri kita semuanya. Rasanya kalau nggak jujur itu rasanya nggak seneng gitu ya. Betul, mau bohong itu malu gitulah ya. Kayaknya sudah nggak srek gitu, tapi di luar sana kalau nggak bohong itu rasanya nggak mantep, kayak nggak lego gitu ya. Jangan sampai. Rasanya kepingin bohong. Ini tadi barusan saja ditawar orang 25 juta, padahal belum ada yang nawar. Ini baru saja tadi, ini ya di luar sana ya Mbak. Nah kita jual beli suatu misal, baru saja ditawar 10.000 nggak tak kasihkan Mbak, sama nawar 5.000. Nah, padahal nggak ada yang nawar. Rasanya kalau nggak bohong itu nggak enak gitu ya. Ya setidaknya ini memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk menjadi insan yang jujur dan menjadikan suri tauladan kepada anak-anak keturunan kita, kawan-kawan kita. Dari sebuah cerita saya angkat gitu ya. Ada di sebuah biasa kan ya, anak-anak saya pun juga punya anak Duria. Ketika pulang capek-capek dari sekolah, kita sambil berbelanja suatu misal gitu saja lah ya ke minimarket, karena waktunya cukup terbatas, kita belanja cepat. Namanya anak biasanya yang diserbu itu kalau nggak dingin-dingin, mainan atau yang berupa makanan ringan gitu ya. Nah akhirnya karena kita lagi sibuk-sibuknya, dia bilang sama ibunya, "Bun, tolong dong saya belikan ini," gitu. Karena kita masih sibuk dengan pembelanjaan belanja kita ya wes nggak pati direken gitu ya. Akhirnya yang muncul yang terakhir sudah panggilan ketiga, keempat, kelima nggak direken, ke 10-nya dia bentak-bentak sama mamanya ya. "Bunda, saya belikan ini mainan pokoknya. Wah gitu kan. Anak-anak itu kan sudah pokoknya itu karena sudah sambil nangis. Akhirnya bundanya bilang, "Nak, nanti di rumah ya, ibu nggak bawa uang banyak, nanti di rumah." Apa kata anaknya? Kira-kira Mbak Ayu? Kira-kira anaknya bilang, "Bunda bohong." Marah. Bunda bohong. Kecewa gitu. Paling sampai rumah juga nggak dibelikan. Sudah diam, nanti di rumah saja gampang. Nanti besok lagi ya. Itu sudah hal yang biasa di kehidupan kita itu. Yang penting dia itu untuk biar dengan orang-orang di sekitar kita berbohong sama anak kita. Dan ternyata memang tidak terbukti. Memang benar anak ini bilang, "Bunda bohong," gitu. Ternyata bohong bener, nggak akan dibelikan sudah. Itu cuman untuk biar mengalihkan perhatian sejenak gitu saja. Nah, kawan, cerita itu memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana kita menjadi sosok yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Karena Kanjeng Nabi matur sudah ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amir. Ketika itu, sahabat itu dipanggil sama ibunya. "Nak, kamu kesini. Ibu akan memberikan sesuatu sama kamu." Lalu Kanjeng Nabi matur, "Bu,
ibu mau ngasih apa ke Abdullah? Oh, ya Rasulullah, saya akan memberikan sebuah kurma. Ya, kalau dulu kan kurma ya Mbak Ayu ya. Kalau sekarang kan es krim senengnya anak-anak kan itu kan ya, es krim, mainan gitu. Kalau anak-anak saya itu nggak pasti seneng itu ya, senengnya duit gitu ya. Oh. Kalau saya transferan Ustaz. Transferan. Tapi kan nggak tahu nomor rekeningnya ya. Duit aja anak sekarang itu ya, seneng sekali sama duit, saya katakan begitu, guyonannya begitu. Nah, Kanjeng Nabi maturnya begitu. Wahai ibu, bagus yang kamu lakukan sekarang. Apa yang kamu berikan sama Abdullah itu kurma, itu adalah hal yang bagus, ya, hal yang bagus. Namun, kalau itu seandainya panggilanmu kepada anakmu itu dan kamu tidak menjadikan dia itu, jadi kamu beri kurma, gitu ya. Jadi cuma kamu panggil saja, nak sini, gitu. Tak beri hal yang bagus, gitu. Ternyata gak diberi apa-apa. Nanti nak saya beri kurmanya, maka itu dosa, itu kebohongan, itu dusta, kata Kanjeng Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Kawan, hadis ini memberikan cambuk bagi kita semuanya. Jangan gampang-gampang kita memberikan cerita atau mengubah perhatian dengan sebuah kebohongan khususnya kepada anak-anak kita. Ya, kita itu harus memberikan kejujuran kepada anak-anak kita. Kita ketahui bersama jujur itu dalam niat kita juga harus jujur, jujur dalam perkataan kita harus iya, jujur dalam perbuatan kita harus iya. Ya, kita harus semuanya itu. Maka cerita saya di atas itu jangan sekali-kali kita lakukan. Kalau memang iya, ya iya. Karena Kanjeng Nabi bilangnya begitu. Sangat memberikan apresiasi manakala memang jadi diberikan. Kalau tidak, ya tidak, bilang tidak. Padahal kawan, modal dalam kehidupan yang real ini, yang nyata ini, anak-anak kita, semakin waktu, semakin zaman, semakin beralihnya, itu adalah satu, kejujuran. Nah, kalau dari kecil anak kita sudah bilang bunda bohong, ayah bohong, tante bohong, siapa yang dipercaya sama anak-anak kita? Karena kita sudah tidak memberikan kepercayaan, kita sudah tidak bisa dipercaya kalau ternyata kita bohong-bohong bener kok ya. Sekecil apapun ya, nanti dia akan merekam dia ketika dia besar. Kawan, yang akan menghantarkan karakter kejujuran itu siapa? Ya keluarga utama kita ini. Pilarnya siapa? Ya keluarga utama kita, keluarga kita ini. Lingkungan ya iya, tapi keluarga itu bagaimana mendesain menjadi sosok yang jujur itu dari keluarga kecil kita. Bagian kecil dari masyarakat itu ya keluarga kita. Bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang emas, bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang bagus, selain di sekolah, di masyarakat, ya keluarga. Ya, maka Kanjeng Nabi dapat mengelola bisnisnya. Zaman Nabi Muhammad itu dia dengan penuh kejujuran dan dia berpartnership dengan Ibunda Siti Khadijah waktu itu ya. Ibunda Siti Khadijah seorang yang jangan katakan beliau tidak cantik ya, di usia yang sekian itu cantik, kaya, dan banyak orang yang meminang di kalangan orang-orang zaman itu, dan orangnya sangatlah kaya-kaya. Kenapa Ibunda Siti Khadijah ini tertarik sama Kanjeng Nabi Muhammad? Karena kejujurannya. Tidak satu rupiah pun, tidak satu dirham pun zaman dulu itu untuk kantongnya Kanjeng Nabi. Tapi kejujuran itu menjadikan sebuah bisnis yang dibangun Nabi Muhammad dengan seorang janda yang sangat kaya, saudagar kaya yaitu Ibunda Siti Khadijah, dibangun dengan berdasarkan atau berasaskan kejujuran. Maka kejujuran itu akan mengikat Ibunda Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad. Jadilah beliau suami istri. Nah, kejujuran ini juga kita akan toreh bersama-sama. Kita akan menoleh ke belakang bersama-sama. Seperti halnya zamannya Nabi Muhammad ketika Ka'bah itu dipugar. Ya, Ka'bah dipugar. Bagaimana sosok yang sangatlah bijaksana. Ketika Ka'bah dipugar, akhirnya Hajar Aswad dipindahkan, diletakkan. Nah, karena Hajar Aswad ini kan menjadi ikonnya dari Ka'bah ya. Kalau ikon itu kan rebutan, semua suku rebutan. Kita tahu cerita itu kan pastinya. Kita mengingat-ingat kembali, kan kita menoleh ke belakang kembali. Ternyata sahabat Umayyah bin Mughirah Al-Mahzumi, beliau mengusulkan siapa orang yang nanti masuk masjid ini pertama, dialah yang akan mengusung Hajar Aswad. Ternyata Kanjeng Nabi yang masuk pertama. Dan Kanjeng Nabi diaturi para sahabat, silakan Nabi,
Ini adalah hakmu karena sudah menjadi sebuah kesepakatan. Siapa saja yang masuk masjid ini pertama dialah yang mengangkat dari Hajar Aswad ini. Ternyata Kanjeng Nabi nggak mau kan? Dibentanglah serbannya, semua petinggi-petinggi, semua leader-leader ya, suruh megang serban itu. Kanjeng Nabi ngangkat cuma sebentar, ditaruh di tengah-tengah, diangkat bersama-sama. Hal itu menjadikan kita semuanya inspirasi kepada kita semuanya untuk memberikan wawasan kepada putra-putri kita kejujuran. Orang tua khususnya ya, orang tua sangatlah memberikan mendominasi untuk putra-putrinya berlaku jujur. Maka setidaknya kawan, tadi saya merangkum dalam sebuah catatan saya, ada 6 hal ya yang kita harus lakukan ya. Bagaimana? Yang pertama adalah kita harus membentuk keluarga itu sebaik mungkin. Berilah dia ruang yang sangat luas di keluarga kita untuk berlaku jujur. Jangan didasari dengan kebohongan-kebohongan. Anak itu sangat jujur kok. Tiba-tiba ke saya, ya, Mbak, mana ya? Apa? Terus dia tambah, enggak. Padahal anaknya bilang, enggak, itu malu ya. Adiknya bener. Adiknya bener. Adik ya. Yang kedua kawan, hindari janji yang keluar batas. Kamu kalau nanti selesai studimu ini, hafal 30 juz, tak berikan mobil yang rodanya 10. Masya Allah. Wah, ini enggak berlebihan ini ya. Sampai-sampai nanti enggak terjangkau nanti. Tak berikan handphone yang termahal misal. Sudahlah, biasa-biasa saja. Motivasi ya wajib, tapi yang relevan ya. Yang ketiga kawan, buatlah komitmen dengan buah hati kita. Kita buat diskusi Mbak Ayu ya. Apa kira-kira anak? Saya juga buat diskusi sama anak-anak saya. Ba'da maghrib sampai Isya sampai jam sekian. Apakah mengurangi mainnya? Ya tidak lah ya. Tetap anak-anak tetap main. Tapi kita buat diskusi, komunikasikan. Nabi Ibrahim juga akan berkorban Sayyid Ismail juga berkomunikasi. Maka buatlah komunikasi. Yang keempat kawan, berikan apresiasi kepada dia. Penghargaan atas apa yang dicapai sama dia. Bagus nak, hari ini luar biasa kamu hari ini. Hari ini luar biasa kamu. Dapat nilai yang kemarin 40 ya, sekarang 60. Bagus. Padahal KKM-nya 80. Yeah. Tapi nggak apa-apa, dia sudah mengeksplor lebih jauh lagi. Yang kelima kawan, bila kita tidak mampu memberikan hal yang kita janjikan tadi, jangan segan-segan kita minta maaf. Dek, tante minta maaf ya. Dek, bunda minta maaf ya. Kenapa? Hari ini belum bisa memberikan ini. Kemarin kan sudah saya janjikan. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya protes ya, biasanya namanya anak-anak kan. Mesti bohong lagi. Jangan berkecil hati. Komunikasikan yang bagus. Dan pastikan itu nanti juga tetap tersampaikan. Yang terakhir kawan, ayo kerjasama dengan para guru-gurunya. Di sekolah kadang-kadang, saya seorang guru Mbak Ayu, tapi kenapa anak-anak saya malah lebih manut sama gurunya daripada ayahnya ya? Karena gurunya itu digugu dan ditiru. Komunikasikan sama beliau-beliau yang seorang guru-guru kita. Ustadzah, Miss, kami mohon minta tolong putra saya yang namanya Ayu ini, dia itu mohon diberikan ini, dimotivasi ini. Di rumah sudah saya berikan ini. Biar nanti komunikasi kita itu selain kita menyambung silaturahim dengan guru anak-anak kita juga mendapatkan hal yang bagus, hal yang positif. Karena anak kita dikader, di-hire, di-coach sama guru-guru yang luar biasa. Mudah-mudahan kawan, kehidupan kita penuh dengan kejujuran, kita malu kalau kita bohong, bahkan anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi yang jujur di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ayu waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Insyaallah bermanfaat. Amin. Demikian juga kawan, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.